Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Arlene Taryani Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Sistem produksi input seperti material, manusia, modal, dan energi memproses transformasi produk dan menghasilkan barang output seperti barang dan jasa. Contoh karakteristik umum transformasi tersebut ada project, job shop, dan flow shop. Dan contohnya ini di atas. Nah, manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi. Di antara lain, yang pertama ada material atau bahan, yang kedua ada mesin atau peralatan, yang ketiga manusia atau karyawan, yang keempat modal atau uang, dan terakhir manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang di atas. Ada juga ukuran kinerja suatu sistem operasi dengan yang pertama ongkos produksi, kedua kualitas produksi atau jasa, dan ketiga tingkat pelayanan. Keputusan esensial. Pengelolaan sistem produksi atau manajemen produksi akan melibatkan serangkaian proses pengambilan keputusan operasional, keputusan-keputusan taktikal, bahan keputusan strategis. Secara untuk ada 5 jenis kategori keputusan esensial dalam manajemen produksi, yaitu keputusan yang berkaitan dengan 1. Proses produksi, kedua kapasitas, yang ketiga persediaan atau inventory, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima kualitas produk. Ada juga contoh-contoh keputusan dalam manajemen produksi, design, dan utilization decision in operation. Ini contohnya di atas ya guys. Selanjutnya ada contoh strategi operasi juga, bisa kalian lihat. Kelima, ada siklus produksi. Dalam pengelolaan rutin sistem produksi dapat didefinisikan adanya siklus fabrikasi, siklus penjadwalan. Dan apa sih itu siklus fabrikasi? Siklus fabrikasi merupakan proses pengubahan barang mentah menjadi barang siap pakai. Dalam prosesnya menggunakan alat seperti mesin dan hasil keluarnya menjadi output dapat bervariasi. Sedangkan penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas. Nah, fungsi penjadwalan pada perusahaan yaitu karena penjadwalan maka perusahaan mampu menggambarkan aktivitas produksi yang akan dilaksanakan sehingga perusahaan dapat berspekulasi mengenai biaya yang dikeluarkan dan kebutuhan waktu yang untuk menyelesaikan produksinya. Selanjutnya ini ada contoh siklus fabrikasi, bisa kalian lihat dan pahami. Selanjutnya juga ada siklus penjadwalan, bisa kalian lihat juga. Ada waktu kerja efektif dan tidak efektif dalam manufaktur. Yang pertama ada basic work content of product and or operation. Yang kedua ada work content attached by in design or specification of product. Yang ketiga work content added by in method or manufacture or operation. Yang ketiga work content added by inefficient method or the management. And the last is time due to short coming of the management. Perbaikan produktivitas. 3 hal
pokok untuk melaksanakan perbaikan produktivitas, yaitu adanya pekerjaan yang punya budaya kerja atau produktif. Yang kedua, tersedianya teknologi yang memadai. Dan yang terakhir, adanya kemampuan manajemen yang efektif. Pengaruh standar produksi pada perencanaan keuntungan. Perencanaan keuntungan adalah keputusan jangka pendek yang harus dibuat setiap perusahaan ketika mendapat pesanan atau ketika perusahaan akan menjual produknya. Untuk melakukan perkiraan tentang rencana keuntungan, struktur ongkos akan sangat terpengaruh, khususnya elemen ongkos langsung. Sedangkan elemen ongkos langsung sangat dipengaruhi oleh besarnya standar produksi. Formula dasar persamaan ongkos operasi adalah ongkos jam langsung dan setiap fasilitas produksi kali waktu standar produksinya. Untuk itu, ketelitian perkiraan keuntungan sangatlah dipengaruhi oleh ketelitian dan tentang ongkos langsung dan waktu standar produksi. Analisis dan perencanaan kerja. Secara umum, proses kegiatan analisis dan perancangan kerja adalah penahanan secara sistematis penelaahan secara sistematis terhadap pekerjaan dengan maksud untuk satu, mengembangkan sistem dan metode kerja yang lebih baik. Yang kedua, membakukan sistem dan metode kerja yang sudah baik. Yang ketiga, menetapkan waktu baku atau standar produksi untuk suatu pekerjaan. Yang keempat, membantu melatih pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan metode kerja yang telah diperbaiki. Ada dua unsur pokok dari analisis dan perencanaan kerja. Yang pertama ada perencanaan metode kerja atau metode desain yang dimaksud untuk menetapkan tata cara kerja atau menyederhanakan pekerjaan yang mengusulkan cara bekerja yang lebih baik. Yang kedua, pengukuran kerja atau work measurement ditunjukkan untuk menetapkan waktu penyelesaian suatu pekerjaan secara wajar oleh pekerja yang normal dengan metode kerja yang sudah dirancang dengan baik. Jadi dari analisis dan perencanaan kerja dibagi menuju ada perencanaan model kerja untuk menyejahterakan pekerja dan pengembangan metode kerja yang lebih ekonomis, dan pengukuran kerja untuk menetapkan waktu yang wajar dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada juga tahap-tahapan analisis dan perencanaan kerja. Yang pertama, memilih pekerjaan yang hendak diteliti. Yang kedua, mencatat segala fakta mengenai pekerjaan ke dalam bentuk penyajian yang memudahkan untuk analisis lebih lanjut. Yang tiga, mempelajari dengan sesama catatan yang lebih dibuat dan mempertanyakan segala sesuatu mengenai pekerjaan untuk membuka peluang bagi perbaikan metode kerja. Yang keempat, pengembangan atau perencanaan alternatif metode kerja yang lebih baik atau beberapa usulan. Yang kelima, perhitungan presentasi atau waktu baku untuk masing-masing metode kerja yang diusulkan. Yang keenam, pemilihan metode kerja yang akan digunakan, kemudian menyusun petunjuk pelaksanaan berikut sasaran, presentasi, atau penetapan waktu baku. Yang ketujuh, pengetahuan dan pelatihan metode kerja baru kepada para operator. Yang terakhir, yang kedelapan, ada pengawasan pemeliharaan agar metode kerja tersebut selalu jalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Ini adalah contoh penerapan analisis dan perencanaan kerja dalam peningkatan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.